Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita, di mana kita memperingati kelahiran Sang Raja Damai. Amin. Dan saya percaya sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan ada dimanapun kita berada saat ini. Dan saat ini mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau Tuhan yang benar. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sama-sama katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang perkasa Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Terus kami bersyukur Bapa buat setiap kasih Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang siap Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan Bapa.
kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan, sembah Raja kita. Jadikan aku indah, jadikan aku indah, seturut karya-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami bawa dalam hadirat-Mu. Oh, jadikan aku indah, jadikan aku indah, oh Yesus, haleluya. Jadikan aku indah. Mari sama-sama angkat suara. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, oh taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam
buat setiap kasih-Mu Tuhan. Oh, ini hidup kami bawa dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan Tuhan selamanya. Oh Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita, kita sembah Raja kita. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Lord. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dan dipuji. Oh datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi kemuliaan, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja dan dipuji. Datanglah Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi kemuliaan. Biar jemaat Tuhan saja katakan kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan. Kau Raja yang kami agungkan, Kau Raja yang kami puji Tuhan kami. Oh haleluya. Oh datanglah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Seluruh bumi
Salam miracle. Tuhan Yesus adalah masternya miracle. Di dalam Yesus kita pasti terima dan jadi alat miracle mujizatnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan tema Next Normal dalam iman dan imun hidup kita. Saya ulangi, iman dan imun. Iman saja nggak cukup, harus punya imun. Imun nggak cukup, perlu iman. Nat kita ambil dari Markus 10 ayat yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus ternyata memberi teladan bahwa Yesus Tuhan yang menjadi manusia bukan untuk dilayani. Tentu kita tahu banyak pejabat turba turun ke bawah minta dilayani. Bahkan beberapa hamba Tuhan yang mungkin lebih terhormat, sebagian tidak semua, ada yang minta untuk dilayani. Tapi saya percaya itu zaman dahulu sebelum pandemi, setelah pandemi semua berubah. Anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi melayani, bahkan memberikan nyawanya. Apakah saudara dan saya sudah terbiasa dengan istilah new normal? Mungkin saja bila new normal yang kita pahami adalah penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, work from home, ministry from home, worship from home, kreatif from home, dan menjaga jarak mungkin saja itu sudah menjadi kebiasaan new normal kita. Tetapi apakah kita sudah benar-benar siap dengan hal yang akan terjadi setelah new normal? Dikutip dari kumparan.com, Dr. Gamal, CEO Medika menyatakan bahwa next normal adalah fase di mana situasi kembali normal. Pasca krisis. Dengan adanya perubahan tatanan kehidupan yang dibawa semenjak terjadinya krisis atau pandemi. Baik pandemi karena virus, pandemi karena krisis ekonomi. Tetapi next normal ini akan dialami oleh seluruh orang di segala usia, jabatan, posisi dan juga lokasi. Next normal ini adalah perubahan-perubahan baru atau kebiasaan-kebiasaan baru yang kita mulai ketika pandemi ini mulai mereda. Krisis ekonomi mulai mereda. Bisa jadi nanti PSBB mulai dilonggarkan. Pegawai-pegawai mulai bekerja, pabrik mulai berjalan, pasar mulai normal, penerbangan, bahkan wisata, kegiatan sehari-hari, dan itu memasuki masa namanya next normal. Founder and Chairman Mark Plus, Hermawan Kartajaya dalam talk show, dalam live streaming tentunya, mencoba mengkoreksi istilah next normal. Menurutnya, setelah masa work from home selesai dan aktivitas ekonomi mulai kembali, PSBB mulai dilonggarkan, dan pegawai mulai boleh masuk, pabrik berjalan, dan pasar normal, kehidupan sehari normal, itu namanya next normal. Beliau, Pak Hermawan, mengungkapkan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang akan mengarah kepada next normal. Di mana new normal menjadi dasar perubahan yang membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan kita. Saya juga mulai mengalaminya. Anak saya yang pertama kuliah semester 5, kuliahnya di rumah, dari kamarnya. Anak saya yang kedua sekolah SMA kelas 3 juga dari rumah. Dua-duanya juga sibuk dari rumah aja. Walaupun dua-duanya ketua kelas juga. Istri saya juga sibuk dengan
berdoa lewat Zoom, online, mengajar, juga dari rumah. Saya juga pun demikian, kecuali pas ke studio seperti hari ini, seminggu sekali ke studio. Tetapi semuanya berubah. Tetapi kita mencoba untuk tetap cari hal-hal yang kreatif, inovatif, dan produktif. Di mana tetap menjangkau, mengajar, memuridkan, bahkan mendoakan yang sakit melalui online. Kekasih-kekasih Tuhan, Next Normal menjadi ajang pencarian di mana setiap hal akan dibuat sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah mengalami new normal. Next Normal akan menciptakan suatu tatanan di mana kebutuhan akan hal-hal yang esensi menjadi lebih besar dan penting. Suka nggak suka kita sedang bergerak kepada next normal. Ingat, tidak selamanya kita di new normal. Akan ada grow up, growing, bersama-sama. Kalau Anda tidak mau, ketinggalan kereta. Saya juga masih terus belajar. Saya berawal dari hanya dahulunya ngepel di gereja. Bahkan kuli bangunan di gereja, tentunya volunteer, tidak pakai gaji. 8 tahun total saya ngepel gereja. Tapi akhirnya saya menjeburkan diri saya dalam sekolah teologi, ambil program diploma 2, S1 dan seterusnya. Terus mulai pelayanan. Pelayanannya pun dimulai dari desa. Desa banget. Saya kalau khotbah di Jakarta, waktu itu saya tinggal di Surabaya, khotbahnya bukan di kota besar. Di Jakartanya bukan. Di kota bumi. Yang jauhnya bukan main. Kalau nggak kota bumi, suka bumi. Bumi-bumi semuanya cukup jauh. Tetapi terus setia Tuhan bawa ke media. Di media pun memasuki namanya next normal, harus lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Dan jangan lupa, tak terkecuali dalam iman kita, kehidupan rohani kita. Juga kehidupan jasmani kita, imun kita. Kemarin dalam pertemuan gembala, ada gembala kami yang ibu dokter. Dia ikut pertemuan Zoom dan keadaan pakai baju dokter. Lalu saya suruh sharing, bagaimana sih supaya kita tetap survive era new normal dan menuju kepada next normal. Pokoknya harus punya daya tahan endurance yang kuat. Olahraga 30 menit sehari. Dalam seminggu 5 kali minimal. Wow, saya pikir betul juga. Diet jangan terlalu dipaksakan. Harus sehat, menunya oke. Proteinnya oke, karbonnya oke, jangan sampai nggak seimbang. Sehingga imunnya lemah. Kalau imunnya lemah, biar imannya kuat juga goyang. Jadi next normal bukan hanya iman, tapi juga imun. Ibadah online atau ibadah dengan batasan jarak menjadi new normal. Sekaligus cara gereja untuk beradaptasi dengan situasi era pandemi saat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah kita siap dengan next normal yang lebih lanjut? Ada yang menarik, kita akan baca ayat ini, Matius 6 ayat 33. Di era next normal, tetap ada panduan firman yang dari Yesus sendiri. Ini ucapan Yesus langsung. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, kalau imunmu sudah kuat, maka imanmu juga kuat. Ini juga menjadi pegangan saya sejak saya terpanggil melayani. Saya masih ingat pada tahun 1981, saya masih kelas 2 SMP. Kelas 1 mau naik kelas 2. Saya ikut retreat dan saya dijamah oleh hadirat Tuhan. Dan saya pegang ayat ini, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Jujur, saya nggak pernah nabung untuk punya rumah dan sebagainya. Semua akhirnya disediakan. Bahkan saya nggak ngoyo cari pacar, nggak ada waktu cari pacar. Pacar diberikan, akhirnya menjadi istri.
saya nggak pernah pacaran seumur hidup. Jangan salah sangka, saya nggak laku. Oh, laku banget. Banyak yang cinta sama saya. Itu perasaan saya. Tapi memang saya serius cari kerajaan Allah. Ajakan Yesus di sini di Matius 6 ayat 33 adalah ajakan untuk mengutamakan kerajaan Allah. Adalah ayat yang merupakan ayat ajakan bila tidak disebut perintah. Tapi ini berasal dari Yesus sendiri. Kalimat carilah adalah kata yang bersifat menggerakkan atau mulai melakukan tindakan-tindakan secara aktif dan kreatif serta produktif untuk memulai perjalanan rohani, perjalanan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya. Carilah, jangan bengonglah, tunggulah. Anda akan ditinggal oleh kereta yang berjalan cepat. Waktu terus berjalan. Perjalanan rohani atau jasmani Anda dalam kehidupan kita sehari-hari membuat kita harus cepat untuk belajar menjadi pribadi yang bergerak. Perlahan tapi kita masuk dalam pola kehidupan kerajaan Allah untuk kita boleh menjadi yang seperti Yesus inginkan. Dari new normal, kita melangkah ke arah next normal. Grow up. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini ada kata yang menarik. Saatnya akan tiba datang. Bapa, jadi Allah kita menempatkan diri posisinya sebagai Bapa. Ini keren banget. Bukan sebagai presiden, gubernur, dan kawan-kawannya, atau jenderal. Bapak yang bisa kita peluk, yang kita bisa dekati. Tetapi dia mencari bukan penyembahan, penyembah yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Di era next normal ini, tetap kita konsisten. Bahwa kita tetap ada komitmen kita. Kunci penting dalam pencarian Allah adalah hati kita. Hati adalah di mana pusat penyembahan kita berasal. Allah ingin agar hati kita tidak hanya sekedar new, atau juga bersedia untuk next. Tapi kita siap masuk level selanjutnya, yang lebih lagi. Dalam pengenalan akan pribadi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, sementara kita mulai beranjak meninggalkan new normal ke next normal, kita harus berani untuk punya komitmen yang kuat. Komitmen yang lebih menuju next. Kenapa? Karena waktu tidak bisa mundur. Perubahan tidak bisa mundur. Terus berubah. Beberapa di antara perusahaan-perusahaan yang tidak mau new normal, next normal bisa kelindas. Ada yang menarik hari-hari ini, kita masih punya kesempatan yang sama untuk berubah dan menuju next normal bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, dari new normal menjadi next normal, dalam iman dan imun hidup kita, ada 3 langkah yang kita akan pelajari. Ada 3 langkah new normal menjadi next normal dalam iman dan hidup kita. Saya akan mulai dengan pujian ini. Pujian ini menjadi rema buat kita untuk kita percaya. Menjadi next normal, ini sudah waktunya Tuhan yang pasti terbaik. Biarlah kita naikkan pujian ini untuk menjadi rema buat kita bahwa semuanya Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama ulangi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, new normal menuju next normal. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat tangan kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 3 langkah, new normal menjadi next normal dalam iman dan imun hidup kita. Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh pahlawan iman. Tapi saya akan bongkar dari contoh, yaitu Musa. Musa dilahirkan di perbudakan di Mesir. Orang Israel sudah 430 tahun dijajah, nggak ada harapan, nggak muncul pemimpin yang bangkit. Pandeminya bukan 6 bulan seperti hari ini. Sudah 430 tahun dijajah, nggak ada harapan. Diperbudak. Tetapi Musa dilahirkan. Waktu Musa lahir, bayi laki-laki Israel yang di Mesir semua dibunuh. Sampai akhirnya ibunya Musa menaruh Musa di atas keranjang untuk ditaruh di atas sungai Nil. Ini namanya gambling, antara hidup dan mati. Tapi itu perintah Tuhan. Miriam mengikuti dari jauh dan ternyata bayi Musa diangkat oleh putri Firaun. Bahkan nama Musa itu artinya diangkat dari air. Dan apa yang menarik, Musa memiliki masa umur 120 tahun. 40 tahun pertama dia ada di Mesir. Dididik untuk menjadi pangeran Mesir. Apa yang menarik di sini? Musa tidak lupa siapa jati dirinya. Dia mencoba untuk membela umatnya waktu ditekan oleh orang Mesir. Tidak sengaja dia membunuh orang Mesir dan dia akhirnya lari ke Midian selama 40 tahun. Dan dia setia dari perkara kecil. Dia menggembalakan domba-domba. Anda bisa bayangkan dari pangeran menjadi gembala di padang gurun Midian. Tentunya Musa tahu itu nggak gampang, tapi dia setia perkara kecil. Yang kedua, melayani bukan dilayani.
Matius 20:28a. Sama seperti anak manusia yaitu Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Menarik sekali, akhirnya domba-domba Musa banyak, dia dipercaya oleh Yitro, akhirnya dia menantu oleh Yitro, menikah, punya anak. Sepertinya hidup Musa berakhir di Midian. Tidak. Rencana besar Tuhan atas Musa nggak berhenti. Untuk Musa bertumbuh, naik level dari new normal ke next normal. Dan Musa menerima perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada semak duri yang menyala tapi tidak hangus. Wow. Ini karena Musa bersiap melayani, bukan dilayani. Mengapa dia sampai dipercaya menjadi menantunya Yitro? Sepanjang di padang Midian dia melayani. Tentu melayani domba-domba, dombanya diperbanyak. Sampai dia ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Anda perlu tahu, kami setiap pergi ke Holy Land, pasti mayoritas pergi ke Mesir, lalu ke Gunung Sinai, dan kami naik ke gunung itu. Pertama kali naik saya penasaran, waduh keren. Kita sampai jam 9 malam di hotel, di kaki Gunung Sinai. Kita makan, disuruh cepat-cepat tidur, karena nanti jam 2 dibangunkan. Jam 2 mulai kumpul, lalu jam 2:30 naik. Kita naik unta pertamanya, terus jalan kaki, sampai subuh baru sampai. Saya bilang begini dalam hati, cukup sekali. Memang dahsyat melihat pengalaman Musa naik ke Gunung Sinai ketemu Tuhan. Begitu turun, juga cukup waktu 3 jam, dan kami sakit semua badan. Dan saya berkata, cukup sekali. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian saya pergi lagi ke Israel. Ke Sinai lagi, saya sudah menulis, saya nggak naik. Tiba-tiba, waktu itu saya bukan pemimpin rombongan, saya wakil pemimpin rombongan. Dan pemimpin saya berkata gini, yang umur 50 ke atas tidak usah naik. Yang 50 ke bawah naik. Dan yang mimpin Timotius Hardono. Saya nggak bisa nolak, naik lagi kedua. Hari-hari ini saya dan Anda harus meneladani teladan Musa, melayani. Akhirnya Musa berjumpa dengan Tuhan dan dia pergi kembali ke Mesir. Bukan untuk menjadi pangeran Mesir lagi, tapi untuk membebaskan umat Israel. Dia sempat menolak waktu Tuhan mengajak dia, ayo melayani. Siapa aku? Aku enggak pandai bicara. Sampai Tuhan memberi contoh-contoh tanda ajaib kepada Musa. Lempar tongkatmu. Dan dengan tongkat itu dia melihat keajaiban Tuhan. Langkah yang ketiga, terakhir. Persembahan hidup. Roma 12:1 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 karakter Musa, 3 teladan Musa untuk mengalami yang namanya dari new ke next normal. Yaitu setia pada perkara kecil, saya sudah jelaskan. Melayani bukan dilayani, saya sudah jelaskan. Terakhir sekarang, persembahan yang hidup. Sebelum kita mengakhiri 3 langkah ini, saya ajak Anda untuk menerima inspirasi dari lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musa memberi contoh untuk masuk kepada next normal, setia dalam perkara kecil, melayani bukan dilayani. Dan yang ketiga, persembahan yang hidup. 40 tahun pertama Musa di Mesir, dia sempat berkata, I am something, saya pangeran Mesir. Dan ini agak keliru sedikit. Akhirnya Tuhan izinkan dia ke padang Median, 40 tahun. Akhirnya Musa berkata, I am nothing, saya nggak ada apa-apanya. Di saat itu Tuhan angkat dia. Dan 40 tahun dia ke Mesir dan membawa umat Israel keluar dari Mesir, membelah laut kosong, dari gunung keluar air, dari langit turun mana roti, dan juga burung puyuh, dan sampai ke tanah perjanjian. Dan waktu dia ditanya, apa yang terjadi yang terakhir? 40 tahun terakhir dia berkata, God is everything. Bapak, Ibu, Saudara, akhirnya di tanah perjanjian memang Musa tidak masuk. Tapi Alkitab mencatat, kuburannya Musa nggak ada. Karena Musa diangkat Tuhan. Setiap kami ke Gunung Nebo, kami melihat tempat Musa terakhir, melihat tanah perjanjian. Tidak ada kuburan Musa. Karena dia diangkat. Dan di akhir zaman di kitab Wahyu, Musa dan Elia akan menjadi dua saksi yang bersama Yesus untuk bersama-sama membela umatnya. Sebelum kita berdoa, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa, sempurnakan firman-Mu. Kami sudah siap-siap dari new normal menuju next normal. Belajar dari Musa, kami tidak mau stagnan, kami tidak mau mundur, kami tidak mau jalan di tempat. Kami siap dari new ke next dengan kekuatan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau ada di antara kami yang terus jalan di tempat, bahkan mundur, mulai putus asa, bimbang dan ragu, ampuni kami. Bahkan ada yang menjadi anak terhilang, kayak yang bertobat, kembali ke rumah Bapa dalam pertobatan, untuk kami diperbaharui. Dan kami mau pegang janji-Mu seperti Kisah Rasul 16:31. Percaya kepada Yesus, maka kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Karena Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, para murid Kristus yang bertumbuh menjadi mempelai Kristus, biarlah sakramen perjamuan kudus ini menyempurnakan ibadah kita. Setiap saya melayani perjamuan kudus ini, saya tahu masih ada pengampunan buat saya dan saudara. Masih ada second chance, kesempatan kedua untuk saudara dan saya. Karena itu jangan melakukan perjamuan kudus ini karena biasa, tapi karena hormat dan gentar. Karena ini bukan main-main, tapi sebuah pengorbanan yang mulia dari Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan roti kita di rumah kita masing-masing. Bisa roti hosti perjamuan yang biasa atau roti apapun. Dan juga boleh anggur atau sirup anggur atau apapun. Sehingga itu menjadi lambang. Ingat, komitmen kita lah yang terbaik. Anda siapkan roti dan anggur. 1 Korintus 11 ayat 23 menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat lebih tinggi, kita minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Ini kesempatan yang terbaik. Ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan, ketidaktaatan hamba-Mu kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa, Bapa Surgawi. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita dan kita menghormatinya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap kita menguji diri kita sendiri, dan baru sudah itu makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, mendatangkan hukuman atas dirinya. Sementara kita angkat cawan ini, berdoalah buat keselamatan seisi rumahmu. Suami doakan istrimu, istri doakan suamimu. Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Bukankah cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita buka dua tangan kita. Kiralah Bapa sandara Bapa. Kiralah Bapa sandiara putukurahama sanda. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan tubuhmu yang dipecah-pecahkan, darahmu yang dicurahkan. Karena itu kami bertekad, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Semuanya itu sia-sia dan tidak berarti lagi. Hidup ini kuserahkan padamu, jadilah seperti yang Tuhan ingini. Kira apa sandara pukeraha. Biarlah bukan hanya kami diampuni dosa kami juga menerima paket kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna, juga umur panjang, sampai rapture, dan disertai Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.